firman itu yang menguasai diri kita. Itu poin kedua. Yang ketiga, yaitu berbicara tentang kiblat. Berbicara tentang kiblat. Itu di Daniel pasal 6 ayat 10. Itu Daniel berdoa menghadap ke bait Allah di Yerusalem. Itu kan perintah Tuhannya. Akan tetapi perintah itu juga kepada Musa di Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Yaitu Musa diperintahkan untuk membuat patung ular dari tembaga. Dan siapa yang memandang dia pasti selamat. Nah, sehingga dari kedua ini tidak bisa dikatakan bahwa oh ini menyelewengkan. Karena apa? Karena itu perintah langsung daripada Tuhan untuk menghadap ke sana. Nah, begitupun kepada Yesus Kristen. Kristen berkiblat kepada Yesus karena ada perintah. Perintah, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu perintah, Pak. Ya, sehingga kami juga melakukan hal itu, yaitu kepada Yesus. Yaitu tentang ibadah juga, saudara. Tentang ibadah. Yesus memang pernah bersujud. Ya kan? Tapi Yesus juga berdoa itu dalam posisi berdiri juga. Berarti ada hal-hal yang berubah, Pak Ustadz. Dan ada hal-hal yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu apa? Yang berubah apa? Yang berubah itu tata cara peribadatan. Ya kan? Akan tetapi hal yang tidak pernah berubah dari dahulu sampai saat ini, yaitu tentang moral. Moral itu tidak pernah berubah. Dan cara mengasihi Tuhan itu seperti apa? Itu tidak pernah berubah. Nah, yang saya ingin tahu dari Pak Ustadz, yang saya ingin tahu, kalau di saudara kita berbicara tentang cara mengasihi Tuhan. Kalau di saudara ada 2 poin ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Saya ambil 2 poin. Mengasihi Tuhan, saya pengen tahu dari Pak Ustadz. Cara mengasihi Tuhan itu yang bagaimana? Apakah dengan sujud merendahkan diri kita sepenuhnya, pikiran kita, hati kita tunduk? Atau dengan cara membanting-banting barang? Yang bagaimana cara-cara kita mewujudkan bahwa kita rasa syukur itu seperti apa? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengasihi manusia? Yaitu, apakah boleh membalas yang jahat dengan yang jahat? Sedangkan yang saya tahu, itu Rasulullah kan rahmat bagi seluruh alam, Pak. Adakah rahmat itu bisa tercapai dengan melakukan kerusakan dulu baru mendapat rahmat, atau rahmat itu tanpa kerusakan? Silakan Pak Ustadz. Luar biasa ya, Bang Rames ini pemerhati agama-agama luar biasa. Sebelum saya jawab pertanyaan tadi, saya ingin mengomentari sedikit dari pernyataan Bang Rames yang pertama tentang 10 perintah Tuhan. Ya, dari mana penambahan di perjanjian lama itu dan perjanjian baru sebegitu banyak sampai ratusan ribu ayat? Karena yang kita tahu, firman Tuhan itu kan wahyu. Wahyu itu sampai kepada nabi itu tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Jadi wahyu itu harus sampai kepada nabi. Iya. Kita kan agak rancu kemudian begitu kita baca itu perjanjian lama dan perjanjian baru, sumbernya dari mana kita tidak tahu. Kalau yang kita pelajari dulu, di Ten Commandment jelas, 10 perintah Tuhan dalam betulnya jelas. Tapi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Ulangan, itu dari mana itu sumber-sumbernya itu? Ini yang kita harus tanyakan ini. Ya, dari mana sumber-sumber itu? Wahyunya dari mana? Sistem periwayatannya bagaimana? Nah, kalau Al-Quran itu kan jelas. Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah membawa wahyu dari langit sana, disampaikan tidak dalam bentuk tertulis, ya, tapi dalam bentuk
kalam, kata-kata. Kata-kata itu kan bisa dibuat huruf. Nah, saya ngomong begini, saya bicara begini, bisa nggak dibuat huruf? Bisa. Tapi hurufnya dalam kata-kata kelihatan tidak? Tidak. Kita kan tidak bisa melihat kata-kata saya dalam bentuk huruf, kan tidak ada. Tapi kata-kata itu bisa dihurufkan. Nah, saya ngomong begini bisa dibuat tulisan ini, huruf. Nah, karena Nabi itu buta huruf, dia tidak bisa menuliskannya wahyu itu. Maka diminta bantuan sahabat, Jurtul, kan gitu. Jadi jelas sistem pewahyuannya. Dari Allah kepada malaikat, malaikat menyampaikan kepada Nabi, oleh Nabi disuruh catat sama sahabat, ini secara mutawatir, sambung menyambung. Nah, begitu. Tapi pertanyaan saya, di luar yang 10 perintah dalam kitab Keluaran pasal 3 sampai seterusnya itu penulisnya siapa, dari mana sumbernya, dari nabi mana, itu kita harus kita harus kritisi. Belum lagi nanti kalau kita baca kitab-kitab Kidung Agung, banyak di situ sastra-sastra, syair-syair, bahkan kadang-kadang bernada ya maaf sedikit agak mengandung porno gitu kan. Nah, ini kita harus pertanyakan ini. Sistem pewahyuannya seperti apa? Karena tidak boleh wahyu itu, kalam itu, firman itu dari manusia. Kita apa-apaan kita bilang firman Tuhan, sementara kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kalau kita bilang firman Tuhan, harus jelas sistem perawiatannya itu memang dari Tuhan betul, bukan dari manusia. Ini kan perjanjian lama, kita nggak tahu dari mana sumbernya ini, gitu kan? Nabi mana yang menerima itu? Ya kan? Nabi yang menerima cuma 10 titah tadi. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Maka saya bilang selalu, hendaknya memang kitab suci itu terbuka untuk dipelajari, terbuka untuk dikritisi gitu kan, terbuka untuk dikoreksi. Al-Quran silakan dikoreksi, silakan dikritisi. Dia terbuka sama sekali, tidak ada, ya gitu kan. Yang penting jangan kita gampang mengatasnamakan Tuhan. Kata Tuhan katanya. Sementara wahyunya tak jelas dari mana sumbernya. Kalau kata Tuhan itu ya Tuhan berfirman, gitu kan. Kalau Tuhan berarti bukan manusia, bukan nabi. Yang berkata itu ya adalah Tuhan. Nah, gitu kan. Jadi kalau bagaimana Rames menganggap itu wahyu Tuhan kalau yang berkata kemudian Paulus, yang berkata kemudian murid-murid Paulus. Ya, unsur wahyunya di mana? Oh, dia dapat bisikan Roh Kudus. Ya, itu kan klaim sepihak. Nah, semestinya susunan kata-kata, redaksi, kita kan bisa tahu itu, Bang. Dari redaksi saja kita sudah bisa menilai ini pasti perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Nggak begitulah bahasa Tuhan. Nah, beda dengan bahasa Quran. Coba lihat, itu betul-betul bukan bahasa manusia, bahasa Tuhan. Karena sangat tinggi sekali, nilai kesastraannya tinggi sekali. Saya selalu bilang, jangankan kita orang-orang non-Arab, orang Arab sendiri pun, kalau tidak belajar Al-Quran, tidak tahu itu apa isi Al-Quran itu. Saking tingginya bahasa Quran itu. Nah, itulah bahasa wahyu. Ya, yang namanya bahasa wahyu itu nggak mungkin bisa ditiru oleh manusia. Nggak mungkin bisa ditiru oleh manusia. Kalau bisa ditiru manusia, itu bukan bahasa wahyu. Nah, ini adalah satu koreksi bagi kita, ya, bagi Bang Rames ya, coba lihat. Nah, kalau dari dalam 10 perintah tadi udah jelas sekali itu bahasa-bahasa hukum yang 10 itu udah jelas, ya. Penambahan itu tadi yang saya tanyakan, dari mana sumbernya? Ada nggak riwayat yang bersambung sampai ke Tuhan? Jadi harus bersambung ke Tuhan wahyu itu. Kalau udah bersambung ke Tuhan putus, bagaimana kita bisa mengatasnamakan Tuhan? Nah, ini perlu abang tanya itu pakar-pakar lagi di Kristen, ya kan? Nah, kemudian saya menjawab pertanyaan yang saya jadi lupa tadi pertanyaannya tadi. Apa tadi pertanyaan pertama itu? Ada 2. Coba ulang ini, Bang Lodi. Apa tadi? Iya, tahu di mana dia itu. Dia habis bertanya baru. Dia takut ditanya balik sama Ustadz, makanya dia sudah kabur tadi, Ustadz. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masalah makanan yang haram, Pak Ustadz. Oh, makanan yang haram itu, Ustadz. Apa tadi katanya? Apa coba lagi? Pertanyaan apa tadi? Makanan yang haram. Tadi gimana? Apa tadi? Karena di dalam 10 perintah itu katanya tidak ada dijelaskan makanan yang haram gitu, Ustadz. Ah, ya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, sumber-sumber dalil-dalil di dalam perjanjian lama itu semua dari mana? Nah, berarti di situ ada unsur
tradisi, budaya manusia yang dimasukkan, yang sebenarnya juga secara naluri, ya, tidak usah lalu kita bicara hukum, cara naluri. Sebenarnya kalau orang betul-betul merenung, itu babi. Kalau diteliti-teliti itu memang membawa unsur-unsur apa namanya penyakit. Nah, gitu kan? Nah, seperti orang makan anjing. Saya dulu makan anjing. Kalau makan anjing saya tuh jadi galak saya tuh. Sampai sekarang terbawa jadi galak, kadang-kadang suaranya jadi galak begitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kembali kepada nurani. Nah, tadi bukan itu pertanyaannya. Tadi pertanyaan apa tadi? Mana orangnya, Bang Uti? Saya jadi lupa tadi. Saya lupa nyatat. Dia biasa kabur, Ustaz. Dia kalau bertanya, dia takut ditanya balik kan. Habis menjawab, makanya dia kabur langsung. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah kabur, nggak apa-apa. Tapi apa? Saya jawab dulu. Apa tadi pertanyaannya? Nggak dicatat. Apalagi saya tidak dicatat lupa pertanyaannya tadi itu. Mungkin ini dia punya Pak Penatua dengar tadi pertanyaannya apa tadi? Coba diulangi dulu. Saya jadi lupa sih gara-gara membahas yang pertama jadi lupa saya. Apa tadi pertanyaan? Ada 2 tadi pertanyaannya. Aduh, apalagi mana dia ini tidak tanggung jawab ini. Assalamualaikum Uni Rifa. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Belajar. Uni. Mencatat ya, ada notulen nggak tadi? Catat pertanyaannya nggak? Apa tadi? Netizen di bawah ada yang tahu kah? Oh, cara udah. Oke. Tadi dia bertanya, bagaimana di dalam agama Islam cara mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, kan begitu? Oh iya, mengasihi Iya, Tuhan gitu. dan mengasihi manusia ya. Baik. Bang Rames, mudah-mudahan beliau mendengar kata-kata saya ini. Di dalam agama Islam itu ada aturan-aturan. Aturan itu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi hakikat kehadiran manusia ke dunia ini sebenarnya semata-mata untuk beribadah saja, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah? Itu kan membutuhkan petunjuk. Kita nggak boleh ngarang. Ya, ada petunjuk di situ. Di satu sisi Tuhan menghendaki diciptakannya manusia dan jin ini dalam rangka menyembah Dia. Di sisi lain, Dia harus menurunkan tata cara. Bagaimana cara menyembah Dia? Nah, karena Dia tidak mau turun ke bumi jumpa satu per orang per orang manusia ini, maka Dia bikinlah perwakilannya. Itulah yang namanya perwakilan Dia, Nabi. Ya, Nabi inilah nanti yang diajari Tuhan lewat malaikat Jibril bagaimana tata cara beribadah menyembah Dia. Nah, diajari. Oh, cara menyembah Tuhan itu pertama dengan cara solat. Oh, solatnya seperti apa? Solatnya harus berdiri, bertakbir, bacaannya ini dan itu. Itu semua bersambung sampai kepada Allah. Yang mengajari tata cara itu adalah malaikat atas perintah Allah. Jadi, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Puasa, zakat, haji, semua itu bukan Nabi Muhammad tidak mengarang. Semua itu dia berguru kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan perintah dari Allah. Jadi begitulah cara kami untuk mentaati, menyayangi, mengasihi Tuhan. Yaitu dengan mentaati perintahnya. Nah, lewat siapa? Lewat Nabi yang diutus. Maka kami wajib mengikuti Nabi Muhammad. Makanya kalau kami dalam Quran, dalam Al-Quran itu, perintah-perintah ibadahnya itu masih global, masih umum. Contoh, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan solat dan bayar zakat. Bagaimana cara solat? Tidak ada ditemukan dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu hanya perintah global saja. Oh, kalau solat harus, menghadap ini harus begini. Tidak ada, bacanya tidak ada dalam Al-Quran. Nah, itu sebabnya kita harus mengikuti orang yang mempraktekkan. Siapa itu Nabi? Memangnya kamu pernah jumpa Nabi? Tidak pernah. Tapi dia meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnah-sunnah
yang dia praktekkan, dibukukan itu. Oh, Nabi solatnya begini, puasanya begini, zakatnya begini. Jadi kita menemukan tata cara solat, tata cara puasa, tata cara ibadah yang lain tidak ada di Quran, adanya di hadis. Maka kata Nabi, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua tuntunan, dua pusaka, dua warisan yang kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selagi berpegang teguh kepada dua tuntunan ini. Apa itu? Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kalau kita hanya Al-Quran saja, tidak mau habis-habis, oh sesat, menyimpang. Kenapa? Karena di Al-Quran itu tidak diatur detail. Detailnya itu dari perbuatan Nabi. Nabi lah representasi daripada ayat itu. Nah, gitu kan? Nah, makanya kita harus mendengarkan Nabi, mengikuti Nabi. Begitulah cara dalam Islam bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengamalkan ajaran Tuhan, harus mengikuti Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Muhammad, jika kamu ingin mencintai Tuhanmu, ingin mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka suruhlah umatmu mengikuti engkau. Kalau umatmu sudah mengikuti engkau, yuhibbukumullah, maka kamu semuanya nanti menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu Bang Rames dalam Islam tidak boleh ngarang. Nggak boleh suka-suka saya, nggak boleh maunya saya, nggak boleh lewat musyawarah-musyawarah. Maka di agama Kristen tidak begitu tata caranya. Beda gereja, beda aliran, beda caranya. Karena tidak diatur. Kalau kami diatur, maka kami berangkat ke seluruh dunia kemanapun. Ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika, ke Australia, ke benua manapun kami pergi. Sama tata caranya. Makanya haji itu, lihat haji. Haji itu adalah perwakilan seluruh negara-negara di dunia. Mereka sampai sana bingung tidak? Tidak. Karena cara sholatnya sama, bacaannya sama, gerakan-gerakannya sama, walau warna kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, bangsanya berbeda, sukunya berbeda. Kenapa bisa sama? Karena mengikuti tuntunan yang sama. Jadi begitulah cara kami di dalam mengasihi Tuhan, harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami kompak bersatu dari seluruh dunia. Gak perlu bingung. Satu. Lalu bagaimana cara mengasihi manusia? Oh, cara mengasihi manusia itu adalah diatur juga dalam Islam. Yaitu orang Islam itu wajib memuliakan yang tua, menyayangi yang muda. Ya. Ya, kalau istilahnya kalau bahasa-bahasa ini umum saja. Kalau bahasa-bahasa di Toba itu dalihan natolu. Dalihan natolu ada 3 pilar. Ya kan? Ada 3 pilar itu. Jadi, kalau terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, oh Islam itu kalau di Injil Markus misalnya pasal 12 ayat 9, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kan masih global saja. Detailnya seperti apa kan tidak jelas. Ada yang dibilang kalau dilempar pakai batu balas dengan pisang, misalnya. Islam tidak teori. Di Islam coba lihat dalam surat ad-din, arwaital ladzi yukadzibu bid-din. Itu jelas. Arwaital ladzi yukadzibu bid-din. Tahu enggak kalian siapa pendusta agama? Perhatikan ayatnya. Siapa pendusta agama dalam pandangan Islam? Pendusta agama itu bukan orang yang tidak sholat, bukan orang yang tidak haji, tapi fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tidak peduli, orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Ya, kau sholat, kau puasa, tapi menghardik anak yatim, tidak peduli, tidak beri makan orang yang kelaparan, tidak beri makan orang miskin. Kamu pendusta agama. Oh, lihat doktrinnya. Doktrinnya bukan main-main dalam Islam. Anda pendusta agama kalau tidak menyayangi anak yatim dan tidak memberi makan orang yang kelaparan, tidak memberi makan orang miskin padahal Anda mampu. Nah, sampai begitu doktrinnya, begitu cara kami. Ya, maka Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
kamu tidak tergolong orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Nah, begitu dalam itu maknanya. Ya, kalau kau sakit dicubit, ya jangan cubit orang dong. Kalau kau sakit dicaci orang, jangan caci orang juga. Kalau kau sakit dihina orang, kau jangan hina orang. Nah, jadi jadikan orang lain seperti dirimu sendiri. Maka dalam Islam, al-muslim lil muslimi kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan yang lain itu bagaikan satu anggota tubuh. Kalau ada anggota tubuh kita, misalnya kaki. Kaki kesandung batu. Itu mulut teriak, aduh. Mata tanpa diperintah keluar air mata. Kenapa? Karena dia bagai satu tubuh. Padahal yang terantau kaki. Kenapa mulut teriak? Kenapa air mata keluar? Begitulah persaudaraan itu dalam Islam. Bagaikan satu anggota tubuh. Ya. Nah, jadi implementasinya apa? Kalau kau merasa seperti satu anggota tubuh, kau lihat ada orang terlantar, ada orang kelaparan, wajib hukumnya, bukan basa-basi. Maka detailnya apa? Lewat zakat. Kami orang Islam diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta bersih 2,5% dikeluarkan setiap tahun. Di luar itu ada lagi yang namanya infak. Infak itu ada dua. Yang pertama ada infak yang wajib, itu nafkah. Nafkah kepada istri, nafkah kepada orang tua itu wajib. Kemudian nafkah kepada anak yatim, nafkah kepada orang miskin itu wajib. Definisi wajib dalam Islam, kalau kau kerjakan dapat pahala, kalau kau tinggalkan berdosa. Jadi orang Islam yang tidak peduli terhadap anak yatim dan orang-orang miskin, dia berdosa dan dianggap pendusta agama, orang munafik. Oh, ini ngeri doktrinnya ini. Itulah Islam, ada di Quran tertulis. Ya, makanya kami orang Islam selalu ya di mana-mana menggalakkan infak, sodako, zakat. Maka ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ya kan? Nah, kalau di Kristen kan paling ada persepuluhan tapi tidak dikoordinir secara nasional. Kami karena itu dianggap pendusta agama, dikelola negara, ya. Sampai triliunan, itu disalurkan kemana? Ya fakir miskin, anak-anak yatim, berdosa kami orang Islam semuanya kalau tidak peduli. Nah, ancamannya apa? Ancamannya pendusta agama. Ente sholat, ente puasa, ente mondar-mandir ke Mekah sana, tapi tidak peduli sama orang miskin. Anda pembohong, Anda pendusta agama. Begitu hebatnya Islam itu, implementasi kasih sayang. Jelas ya, Bang Rames ya. Wah, Islam luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa Islam itu. Detail diatur dalam undang-undang, diatur dalam ayat. Ya, diatur dalam ayat. Ponisnya pendusta agama kalau ente tidak peduli. Ya, ente lihat tetangganya putus sekolah, ente bermewah-mewah, ente pendusta agama, biar pakai topi haji, pakai ini, ente pendusta agama. Begitu Islam. Hebat Islam itu. Jadi bukan hanya teori dalam Islam. Dalam prakteknya, maka kalau ada sekarang tren orang umroh. Ada orang tanya, Ustadz, mana lebih utama orang pergi umroh berkali-kali? Sementara tetangganya banyak yang kelaparan. Mana besaran pahala? Lebih besar pahala menyumbangkan ongkos umroh itu kepada tetangga. Tapi kan Pak Ustadz, kalau kita sholat di Masjid Al-Haram itu, satu kali sholat, kata Nabi, sholatun fil Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Satu kali sholat di Masjid Al-Haram lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid di Indonesia. Lah saya berapa kali sholat? Betul itu. Maka sampai kadang ada orang punya pemahaman, pulang umroh ditanya, nggak sholat lagi dia. Kenapa Bapak tidak sholat? Dia bilang, masih banyak stok pahala. Stok pahalanya masih banyak. Karena dia di sana sekali sholat sekian ratus ribu pahalanya. Ini adalah pemahaman yang fatal. Ya. Maka lebih baik uang yang untuk ongkos umroh itu disedekahkan kepada fakir miskin. Kenapa? Pergi umroh berkali-kali sunnah. Membantu orang miskin wajib. Pahala wajib. Lebih besar daripada pahala yang sunnah. Sampai diatur begitu dalam Islam. Maka orang yang paham itu ajaran Islam, tidak mungkin dia berpuluh-puluh kali dia umroh, membiarkan tetangganya kelaparan, membiarkan tetangganya putus sekolah. Orang yang paham Islam,
dia akan mendahulukan saudaranya daripada kepentingan dirinya. Maka konsep persaudaraan dalam Islam itu apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Itulah persaudaraan di dalam agama Islam itu. Allahu Akbar. Silakan Uni.